Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kalau istilah-istilah yang kita pakai setiap hari, ternyata maknanya bisa jadi udah sedikit bergeser dari arti aslinya? Nah, kali ini kita akan bedah bareng. Apa sih sebenarnya makna di balik kata jilbab, khimar, dan almihnah? Coba deh, saya sebut satu kata, jilbab. Apa nih yang pertama kali muncul di benak teman-teman? Buat kebanyakan dari kita, gambarnya pasti udah spesifik banget kan? Dan saya yakin gambar itu adalah penutup kepala atau kerudung. Betul, di Indonesia kata jilbab itu memang sudah identik banget sama kerudung. Nah, justru dari sinilah semua kebingungan yang akan kita urai ini berawal. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Pertanyaannya cukup menggelitik nih. Benarkah jilbab itu bukan penutup kepala? Oke, biar nggak nebak-nebak, kita langsung lihat ke sumber utamanya. Coba perhatikan kutipan ayat ini, perintahnya itu adalah menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Wow, bukan cuma kepala ya, tapi seluruh tubuh. Ini jelas beda banget sama pemahaman kita sehari-hari kan? Pertanyaan lanjutannya jadi sangat jelas ya. Kalau jilbab itu untuk seluruh tubuh, berarti jilbab itu sejenis baju dong. Nah, untuk menjawab pertanyaan Adi, mari kita selami lebih dalam lagi apa kata para ahli tafsir dan ulama mengenai definisi jilbab yang sebenarnya. Dan ternyata ada benang merah yang sangat jelas di sini. 4 ulama besar, Imam Qurtubi, Ibnu Katsir, Syaukani, dan Al-Jauhari, semuanya sepakat. Jilbab itu bukan kerudung, melainkan pakaian luar yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh. Konsistensi dari berbagai pendapat ini benar-benar memperkuat definisinya. Dan ini dia bukti visualnya. Yang kita lihat sekarang adalah artefak jilbab milik Fatimah Az-Zahra. Coba perhatikan deh bentuknya. Ini jelas-jelas sebuah jubah atau pakaian luar, bukan selembar kain untuk kepala. Ini adalah bukti fisik yang memperjelas semua definisi tadi. Jadi, poin krusialnya begini. Berdasarkan dalil dan berbagai pendapat ulama, jilbab itu secara definitif adalah baju. Lebih tepatnya, pakaian luar yang menutupi seluruh badan. Bukan kerudung. Oke, sekarang kita tahu jilbab adalah baju. Tapi, ini justru malah membuka pertanyaan baru kan? Nah, mari kita masuk ke istilah berikutnya. Tentu saja ini pertanyaan yang paling logis. Kalau jilbab itu baju, lalu apa istilah yang benar untuk penutup kepala yang selama ini sering kita sebut jilbab? Jawabannya adalah khimar. Nah, inilah istilah yang sebenarnya untuk apa yang kita kenal sebagai kerudung atau penutup kepala. Fungsinya spesifik, menutupi kepala, leher, hingga menjulur ke dada. Perbandingan ini bikin semuanya jadi terang benderang. Jilbab itu pakaian terluar untuk seluruh tubuh. Sementara khimar adalah penutup untuk area kepala, leher, dan dada. Jadi keduanya adalah komponen yang terpisah, bukan satu hal yang sama. Oke, kita kupas satu lapisan lagi. Kalau jilbab itu pakaian luar dan khimar itu kerudung, lalu di mana posisi pakaian kita sehari-hari? Kayak kaos, rok, celana, itu masuk kategori apa dong? Dan disinilah istilah ketiga masuk. Almihnah. Ini adalah sebutan untuk pakaian kita sehari-hari, kaos, daster, celana. Sederhananya, ini adalah pakaian rumahan. Jadi urutannya, almihnah sebagai pakaian dasar, lalu jilbab sebagai pakaian luarnya saat keluar rumah. Sekarang, bagaimana semua definisi ini berinteraksi dengan dunia modern, di mana kadang ada aturan-aturan lain yang juga berlaku? Ini sebuah dilema yang sangat nyata. Sumber kita menampilkan pertanyaan ini yang mewakili banyak situasi serupa. Bagaimana jika aturan kantor mewajibkan saya memakai celana? Padahal celana tadi masuknya ke almihnah, bukan jilbab. Nah, menurut sumber materi ini, situasi seperti ini dilihat sebagai sebuah pilihan personal. Jadi, individu dihadapkan pada dua aturan tempat kerja dan aturan Tuhan. Sumber ini menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangan masing-masing individu untuk menimbang dan memilihnya. Jadi, kenapa sih semua kebingungan ini bisa terjadi? Jawabannya ternyata ada pada evolusi bahasa. Kata jilbab itu adalah kata serapan dari bahasa Arab. Nah, dalam prosesnya masuk ke bahasa Indonesia, maknanya bergeser dan jadi identik dengan penutup kepala. Disinilah akar masalahnya. Oke, mari kita rangkum semua ini di bagian terakhir kita tentang kata, makna, dan pilihan yang kita hadapi. Jadi, mari kita ingat 3 istilah kuncinya. Pertama, jilbab. Itu pakaian luar. Kedua, khimar. Ini baru kerudung penutup kepala dan dada. Dan ketiga, almihnah. Ini pakaian rumahan kita. 3 kata dengan fungsi yang sangat berbeda. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik yang muncul.
Kita tahu bahasa itu terus hidup dan berubah. Saat makna sebuah kata bergeser dalam penggunaan sehari-hari di masyarakat, seberapa penting bagi kita untuk tetap memahami dan berpegang pada definisi aslinya? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.